Bisa dikatakan kehilangan bola yang tidak perlu dan ini yang sangat kepadai tentunya Bung Tio. Ya, kita lihat ini nomor yang benar ya. Ini cukup detail Sintayong karena memang dia tahu pasti sudah ada telescout ya. Ya, betul. Yang dikirim oleh tim lawan. Sebenarnya sama kayak kita Bung Tio pasti mencari materi juga kadang-kadang kita bingung ya nomor punggung berapa dan karakteristik yang hampir sama, tapi tentunya Tom Hale lebih menyerang. Ya, idealnya sih kalau pendapat pribadi Bung Tio, Ivar Jenner yang sebenarnya mendampingi Tom Hale. Ya? Karena memang natural 4 FIFA, tapi apapun bisa terjadi. Kita lihat kehadiran dari Legrande Indonesia, Ultras Garuda, termasuk Sri Kandi Indonesia. Stabil dalam hal regenerasi Bung Tio. Dan bahkan ada beberapa media luar mengatakan sebenarnya the rising star dari negara Asia itu disebut 2 negara, ada 1 Indonesia. Saat kita melawan Korea. Tapi yang terjadi adalah Indonesia bisa membalikan dan jangan lupa juga. Ya pemirsa, tentunya Gelora Bung Karno Senayan Jakarta telah siap untuk menjadi tempat berlangsungnya pertandingan. Terkejut atau terkecoh dengan line up yang diturunkan oleh Sintayong. Iya, dengan kehadiran Nathan Choon, kemudian Jain Ses, kemudian kita akan bertanya siapa yang akan menjadi pengganti ketika Jordi Amat. Visi yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, semoga pengalaman mereka membuat mereka cepat beradaptasi dengan sepak bola kita. Karena tidak mudah, Bung Tio. Ya, baik Bu Wesley juga pemirsa, kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan. Sudah terlihat bahwa sudah sangat nyaman bermain di posisi tengah, tentu harus ada pemain yang bisa mengganti tidak ataupun berhalangan hadir, dan ini adalah sebuah adjustment yang sangat baik dari Coach STY. Indonesia, tabungan yang membuat Indonesia kali ini bisa bermain lebih leluasa untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. Ada Sandy Walsh tadi, Ricky Kabuaya yang akan lebih bergerak ke depan. ya lebih attacking ya. Tuh, sebuah perjuangan lagi masih bisa ditepis tadi oleh Hemni Nyaring, Pratama Arhan. Oh, baik sekali, coba 1-2 kepada Hoci Caraka, bola kembali terlepas, namun masih ada Sandy Walsh kali ini di lini kedua, coba masuk. Ada Asnawi, kirim bola lambung dan Memang di momen ini terlihat para pemain Indonesia cukup bersabar dalam melakukan kombinasi serangan, dan ini adalah peluang yang sangat baik sama kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Makwalam coba melebar kali ini, ada Dimas Derajat, masih bisa ditutup tadi, bisa membuat Indonesia kembali hidupkan
serangannya. Kali ini lagi-lagi sebuah serangan coba dilakukan oleh Indonesia. Progresi bola kali ini coba dilakukan dari kaki ke kaki. Asnawi Mangkualam, dia terlepas kepada Witan Sulaiman, sayang sekali. Sadil Ramdhani. Oh, triangle pass coba dilakukan. Masih ada Ricky. Adakah yang menyambut? Sayang sekali tidak, masih bisa diminimalisir oleh Rizky Ridho kali ini. Luar biasa, sangat tenang ya. Sangat tenang Rizky Ridho. Memberikan passing ya. Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya 1-2 kali ini. Ada pergerakan dari Asnawi Mangkualam. Kembali Dimas Derajat. Clearance tadi coba dilakukan. Nasiruddin Ismail. Perbedaan tinggi badan yang hampir mencapai 20 cm membuat Rizky Ridho unggul segala-galanya. Dan ditambah secara speed pun Rizky Ridho tidak kalah dari. Kembali kepada Pratama Arhan, Witan Sulaiman. Masih mencoba memperebutkan bola, ada Nazan Zulkifli. Tokyo Verdy ketika bermain di Emperor Cup melawan FC Tokyo saat itu, bahkan hampir saja menang dengan kemampuannya melepaskan lemparan jauh. Kembali Indonesia kali ini menguasai area sepertiga. Coba mengubah arah serangan kali dari sisi kanan. Terobosan kali coba masuk kepada Sadil Ramdhani, terlalu tajam tadi. Pergerakan Sadil Ramdhani. Lagi-lagi pemain Jeonnam Dragons mencoba menangsek masuk. Ada Witan dengan menumpuk 9 pemain ya. Betul. Di jantung area pertahanan mereka sendiri. Ya, terakhir hanya menyisakan Naziruddin Ismail ya di depan. Garuda yang begitu keras ya, memberikan semangat bagi Garuda ke malam hari ini. Berhasil. Pratama Arhan crossing. Terlalu tajam tadi menuju gawang ya dari Heini. Ini juga menjadi Adil. Ada hoki keras tadi atau Rizky Ridho yang mencoba untuk menyambut umpan dari Sadil, namun masih terkena badan. Sekalipun untuk menurunkan tempo serangan mereka. Karena memang pertahanan yang berlapis dari Brunei ini memang diperlukan kreativitas tambahan dari pemain-pemain Indonesia. Balik Elkan Bagot, dan Pasca ini mencoba mengamankan areanya. Praktis hanya satu pemain ya yang digantung di depan, sehingga memudahkan Indonesia untuk kembali bisa melakukan recovery. Ricky Kambuaya, Sandy Walsh. Low defense counter yang coba dilakukan oleh para pemain Brunei Indonesia. Pratama Arhan crossing. Oh! Buah sundulan yang masih melebar tadi dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ya, sayang sekali ke arah ke area kotak penalti kita saksikan. Ya, Witan tidak menyuluh dengan sempurna, hanya teroles di kepalanya. Dan sebuah intercept dari Ricky Kambuaya. Pergerakan Witan Sulaiman, masih Witan running with the ball. Masih ada Pratama Arhan dan crossingnya masih bisa dihentikan. Melakukan pressing ini memang cukup bernilai positif. Tinggal bagaimana tidak banyak melakukan pelanggaran ya. Bisa mereduksi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diperlukan. Dan kembali Indonesia kali ini mencoba melakukan rekonstruksi serangan dari kaki pemain. Progresi sirkulasi yang coba dilakukan untuk bisa membongkar area pertahanan. Adil 1-2 kali ini masih ada Ricky Kambuaya. Pratama Arhan. Oh, baik sekali, coba 1-2 kepada Hoci Caraka. Bola kembali terlepas, namun masih ada Sandy Walsh kali ini di lini kedua, coba masuk. Ada Asnawi. Kirim bola lambung dan Memang di momen ini terlihat para pemain Indonesia cukup bersabar dalam melakukan kombinasi serangan, dan ini adalah peluang yang sangat baik sama kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam. Coba melebar kali ini. Ada Dimas Derajat. Masih bisa ditutup tadi. Bisa membuat Indonesia kembali hidupkan serangannya. Kali ini lagi-lagi sebuah serangan coba dilakukan oleh Indonesia. Progresi bola kali ini coba dilakukan dari kaki ke kaki. Asnawi Mangkualam. Dia terlepas kepada Witan Sulaiman. Sayang sekali. Sadil Ramdhani. Oh, triangle pass coba dilakukan. Masih ada Ricky. Adakah yang menyambut? Sayang sekali tidak, masih bisa
diminimalisir oleh Rizky Ridho kali ini. Luar biasa, sangat tenang ya. Sangat tenang Rizky Ridho. Memberikan passing ya. Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya 1-2 kali ini. Ada pergerakan dari Asnawi Wakualam. Kembali Dimas Derajat. Liro Sari coba dilakukan. Nasiruddin Ismail. Perbedaan tinggi badan yang hampir mencapai 20 cm membuat Rizky Ridho unggul segala-galanya. Dan ditambah secara speed pun Rizky Ridho tidak kalah dari. Kembali kepada Pratama Arhan, Witan Sulaiman. Masih mencoba memperebutkan bola. Ada Nazan Zulkifli. Tokyo Verde ketika bermain di Emperor Cup melawan FC Tokyo saat itu, bahkan hampir saja menang dengan kemampuannya melepaskan lemparan jauh. Garuda yang begitu keras ya, memberikan semangat bagi Garuda malam hari ini. Berhasil. Pratama Arhan crossing. Lalu saja tadi menuju gawang ya dari Heini. Ini juga menjadi Adil. Ada hoki keras tadi atau Rizky Ridho yang mencoba untuk menyambut umpan dari Fadil, namun masih terkena badan. Sekalipun untuk menurunkan tempo serangan mereka. Karena memang pertahanan yang berlapis dari Brunei ini memang diperlukan kreativitas tambahan dari pemain-pemain Indonesia. Balik Elkan Bagot. Dan Pasca ini mencoba mengamankan areanya. Praktis hanya satu pemain ya yang digantung di depan sehingga memudahkan Indonesia untuk kembali bisa melakukan recovery. Ricky Kambuaya. Sandy Walsh. Low defense counter yang coba dilakukan oleh para pemain Brunei Indonesia. Pratama Arhan crossing. Oh! Buah sundulan yang masih melebar tadi dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ya sayang sekali arah ke area kotak penalti kita saksikan. Ya Witan tidak menyuluh dengan sempurna, hanya teroles di kepalanya. Dan sebuah intercept dari Ricky Kambuaya. Pergerakan Witan Sulaiman, masih Witan running with the ball. Masih ada Pratama Arhan dan crossingnya masih bisa dihentikan. Melakukan pressing ini memang cukup bernilai positif. Tinggal bagaimana tidak banyak melakukan pelanggaran ya. Bisa mereduksi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diperlukan. Dan kembali Indonesia kali ini mencoba melakukan rekonstruksi serangan dari kaki pemain. Progresi sirkulasi yang coba dilakukan untuk bisa membongkar area pertahanan. Adil 1-2 kali ini masih dari Ricky Kambuaya. Ya, ini memang yang harus dan diperlukan oleh Indonesia. Sesekali sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti tidak apa-apa, harus dilakukan, harus dicoba karena Pratama Arhan. Oh baik sekali, coba 1-2 kepada Hoci Caraka. Bola kembali terlepas, namun masih ada Sandy Walsh kali ini di lini kedua, coba masuk. Ada Asnawi. Kirim bola lambung dan memang di momen ini terlihat para pemain Indonesia cukup bersabar dalam melakukan kombinasi serangan dan ini adalah peluang yang sangat. Mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan seputar Timnas Indonesia dari kami. Itu tadi adalah video pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Harapan saya Timnas Indonesia bisa tampil mengamuk, seperti contoh video cuplikan di awal tadi ketika nanti menghadapi Filipina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dalam cuplikan video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia mampu menang dengan skor 2-0 atas Filipina. Asalkan permainannya konsisten bagus dan ciamik dalam sisi pertahanan, maupun menggila saat menyerang. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi, bagaimana Timnas Indonesia bermain sangat indah, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan yang akurat, dan terkadang lakukan umpan crossing efektif. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa, saya akan hapus, karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, laga Timnas Indonesia versus Filipina dijadwalkan pada besok Selasa, 11 Juni 2024, pukul 6:30 malam hari WIB. Dan laga ini akan disiarkan secara live streaming di Indosiar, dan pastinya bukan di channel YouTube ini.
dan untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil dan skor akhir. Bisa kalian lihat di thumbnail video ini ya guys. Marcelino ungkap kondisi ruang ganti timnas usai dihajar Irak. Marcelino Ferdinand mengungkap kondisi ruang ganti timnas Indonesia usai kalah dari Irak. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Irak pada pertandingan Grup F, putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Kamis 6 Juni. Kondisi ruang ganti pasti secara individual, pasti kecewa, tapi nggak boleh berlarut-larut. Kita siap menghadapi laga selanjutnya, ucap Marcelino dalam latihan Timnas Indonesia, Minggu 9 Juni. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion GBK pada Selasa 11 Juni malam. Siaran langsung Indonesia versus Filipina bisa ditonton di Indosiar. Selain itu, live streaming Indonesia versus Filipina bisa disaksikan di video. Kemenangan dalam pertandingan melawan Filipina sangat penting karena akan mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino mengatakan persiapan Timnas Indonesia versus Filipina sangat baik. Kini, Shin Tae-yong fokus mengasah taktik dan mengevaluasi permainan lawan Irak. Persiapan sangat baik, kita ada mengasah taktikal dan evaluasi pertandingan lawan Irak. Jadi berjalan dengan baik, tampaknya anak-anak antusias untuk pertandingan berikutnya, kata Marcelino. Kita lihat secara keseluruhan kita tampil tidak sangat buruk, kita tampil baik lawan Irak. Mungkin kita ada faktor kurang beruntung juga dan lain-lain, mungkin kita evaluasi kerja sama tim di lini belakang aja sih, ucap Marcelino. Marcelino juga mengungkap jika para pemain sudah menganalisis gaya permainan Filipina. Kita pastinya disuruh nonton pertandingan Filipina lawan Vietnam, kita menganalisis setiap posisi, setiap peran pemain, ucap Marcelino. Luar biasa meyakinkan. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Calvin Verdonk geser Justin Hubner. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga penting bakal dihadapi Timnas Indonesia kontra The Azkals, julukan Timnas Filipina. Sebab, kemenangan bakal meloloskan Timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara jika kalah atau imbang, Timnas Indonesia harus menunggu hasil laga Irak versus Vietnam untuk tahu apakah mereka melaju ke babak selanjutnya atau tidak. Meski kalah atau imbang, masih berpeluang membuka jalan Timnas Indonesia ke babak ketiga, tetap saja pantang bagi skuad Garuda berharap ke laga lain. Skuad asuhan Shin Tae-yong wajib menang atas Filipina untuk lolos ke babak selanjutnya. Untuk meraih kemenangan, Shin Tae-yong praktis bakal menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Hal itu termasuk dua pemain yang sebelumnya absen kontra Irak, Jay Itzes dan Calvin Verdonk. Jay Itzes absen saat Timnas Indonesia melawan Irak karena baru tiba di tanah air pada Rabu, 5 Juni 2024, malam WIB. Sementara Calvin Verdonk baru memegang paspor Indonesia pada Selasa 4 Juni 2024 malam WIB dan baru tersedia untuk laga melawan Filipina. Lantas, formasi apa yang akan digunakan Shin Tae-yong? Shin Tae-yong akan menurunkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk. Kemudian, Asnawi Mangkualam bertugas sebagai wingback kanan dan Nathan Cho Aon di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ada Tom Hei dan Marcelino Ferdinand. Terakhir, untuk pengisi lini depan ada Jakob Sayuri, winger kanan, Rafael Struik, winger kiri, dan Ragnar Orat-Mangoen, penyerang tengah. Menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia di laga kontra Filipina. Jadi gimana menurut kalian tentang video ini? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. You support channel ini dengan cara padamkan tombol like dan subscribe-nya, serta jangan lupa tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan seputar Timnas Indonesia dari kami. Salam olahraga.
Ini batu juga.